Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan adalah algoritma yang berfungsi sebagai penentu proses eksekusi di sebuah CPU. Algoritma ini memiliki banyak jenisnya. Akan tetapi di sini saya tidak sendiri dan saya akan menjelaskan bersama 3 teman saya. Pertama, Ilham Jaya Khalifah dengan NIM 206100204, dengan saya sendiri dengan NIM 206100182, dengan Ihya Muhammad Adam Raka Surya dengan NIM 206100194, dan Yuel Petro Pantintingan 206100181. Oke, yang pertama akan saya jelaskan yaitu algoritma FCFS. Apa itu algoritma FCFS? Merupakan algoritma yang menggunakan sistem first in first out. Jadi yang pertama akan dilayani terlebih dahulu. Contoh, saya memiliki data misal mobil, motor. Arrival time jam 1, jam 2, jam 6, waktu kedatangan. Jadi saya hanya mencontohkan menggunakan sebuah motor dan bengkel biar lebih mudah. Burst time itu waktu untuk mengerjakan lah, misalnya waktu servisnya kalau bahasa motornya atau bahasa bengkelnya. Nah, ini kita perlu ingat-ingat ininya. Lalu kita lihat tadi motor 1 itu yang merah dan motor 2, dan ini motor 3. Motor 1 datang tadi jam 1 dan memiliki burst time 1 jam, waktu pengerjaan 1 jam. Dan motor 2 datang jam 2 dan memiliki waktu pengerjaan 3 jam. Dan motor 3 datang jam 4 tetapi memiliki waktu 1 jam. Nah, maksudnya itu gimana sih cara itunya? Nah, pertama kita buat Gantt chart dulu atau seperti ini. Nah, jadi yang pertama adalah motor 1. Jadi kita memberikan warna di sini motor 1 karena hanya 1 jam burstnya, ya maka 1 kotak saja. Jadi per jam ini kita hitung kotak ini kita hitung jam misalkan. Jadi misal 1 kotak ini 1 jam. Karena udah selesai, maka yang datang kedua adalah motor 2. Motor 2 itu 3 jam ya waktu pekerjaannya, berarti 1, 2, 3 jam. Nah, tapi baru 2 jam motor 4 datang, motor ketiga datang pada jam 4, berarti pada jam sekitar segini lah motor 3 datang. Berarti motor 3 ini masuk ke dalam antrian atau queue. Nah, jadi biar motor 2-nya diselesaikan dulu servisnya, baru dilanjutkan motor 3. Kenapa? Karena yang datang terlebih dahulu motor 2 dan nggak bisa diselingi. Jadi ya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk waiting time itu misal motor 1 datang kan nggak nunggu jadi 0. Motor 2 karena motor 1 sudah selesai jadi juga tidak nunggu jadi 0. Dan motor 3 karena tadi datangnya jam 4 dan dan motor 2 itu 3 jam, jadi 4 kurangi 3 1. Jadi dia nunggunya 1 jam. Jadi dia nunggunya 1. Nah, ini tuh apa? Ini tuh adalah rata-rata. Jadi ini ditambah semua dan dibagi 3. Jadi hasilnya 0,33. Sedangkan turnaround time itu adalah burst time ditambah waiting time. Misal 1 tambah 0 hasilnya 1, 3 tambah 0 hasilnya 3, 1 tambah 1 hasilnya 2. Kurang lebih seperti itu penjelasannya untuk FCFS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya giliran saya untuk menjelaskan tentang algoritma dari SJF, yaitu short job first. Nah, di SJF ini itu terbagi dari 2 algoritma, yang dimana yang pertama itu non preemptive dan yang kedua itu preemptive. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang non preemptive. Nah, algoritma SJF itu apa? Yaitu dia algoritma yang melakukan proses. Jadi ketika ada yang datang tuh, proses yang datang. Nah, yang dilihat itu adalah proses pengerjaannya. Jadi ketika ada, misalnya
kalau di sini kan dianalogikan sebagai bengkel motor. Nah, ketika motor pertama datang, kemudian dikerjakan. Nah, datang tuh yang kedua. Nah, jika dia waktu pengerjaannya lebih cepat, maka yang kedua ini yang didahulukan begitu. Yaitu kalau SCF. Nah, di non preemptive ini hal tersebut tidak bisa dipakai. Jadi tetap yang kedua itu tetap harus menunggu yang pertama selesai begitu. Itu kalau non preemptive. Nah, tadi analoginya yaitu ada sebuah motor, bengkel motor gitu. Nah, motor pertama dia datang jam 1. Motor pertama dia datang jam 1. Nah, kemudian waktu burst time itu yaitu waktu pengerjaan, dia dikerjakan selama 3 jam. Nah, kemudian datang nih, baru motor 1 dikerjakan 1 jam. Nah, motor kedua datang. Nah, tapi karena ini non preemptive, jadi yang kedua ini dia tetap menunggu yang pertama selesai. Nah, setelah yang pertama selesai dalam 3 jam, baru nih yang kedua datang, yang kedua dikerjakan selama 2 jam. Nah, kebetulan yang kedua ini setelah selesai pengerjaan datang motor ketiga. Jadi yang ketiga tidak perlu mengantri begitu. Nah, saya jelaskan dari ilustrasi tadi. Nah, motor pertama ini dia datang jam 1. Nah, kemudian dikerjakan nih 3 jam. Nah, baru 1 jam datang nih motor kedua. Dia datang jam 2. Tapi karena non preemptive seperti saya bilang tadi, jadi yang kedua harus nunggu nih. Dia tetap nunggu. Biarkan yang motor pertama selesai pengerjaan dulu. Diselesaikan selama 3 jam. Kemudian baru yang kedua dikerjakan gitu selama 2 jam. Nah, setelah 2 jam, nah pas nih motor ketiga dia datang jam 4. Dia datang jam 4. Terus karena yang kedua baru dikerjakan, jadi yang motor ketiga juga menunggu yang kedua dikerjakan begitu. Jadi waiting time-nya yaitu waiting time itu adalah waktu menunggunya. Nah, yang pertama ini kan dia datang pertama, jadi dia tidak perlu menunggu begitu. Nah kemudian karena yang kedua nih, kenapa waiting time-nya 2 jam? Nah, seperti yang saya bilang tadi, pas yang pertama ini baru ngerjain 1 jam, itu datang yang kedua. Nah, yang pertama ini kan dia masih butuh 2 jam lagi nih. Ya sudah, yang motor 2 ini dia menunggu 2 jam pengerjaan dari motor 1. Nah, makanya dia 2 jam. Nah, habis itu pas selesai datang 2 jam, nah motor ketiga datang tuh. Nah, pas itu motor kedua itu baru mau dikerjakan. Nah, motor ketiga akhirnya dia nunggu 2 jam nunggu pengerjaan dari si motor 2 gitu. Nah, turnaround time itu yaitu waktu yang dihabiskan motor ini selama di bengkel. Nah, cara ngitungnya jadi waktu pengerjaannya ditambah waktu tunggu. Nah, motor pertama dia pengerjaannya 3 jam dan dia tidak perlu menunggu. Nah, dia akhirnya 3. Sama juga motor 2 tambah 2 4. Motor 3 1 tambah 2 3.
Nah, dikalkulasikan nih waktu tunggunya. Oh, ternyata di rata-rata 1,3 jam gitu. Nah, waktu yang dihabiskan selama rata-ratanya itu sebanyak selama 3,3 jam gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan nih ke SCF yang preemptif. Nah, kalau yang preemptif yaitu dia menyesuaikan sama SCF, yang dimana SCF tadi ketika nih motor 1 datang, dia dikerjakan nih. Nah, tadi kan baru 1 jam pengerjaan, motor kedua datang. Nah, ternyata motor kedua membutuhkan waktu lebih dikit nih. Nah, akhirnya yang motor 1 itu di stop dulu, ditunda, kemudian beralih ke motor yang kedua, begitu. Itu sistem pengerjaan SCF yang preemptif. Nah, tadi kan analoginya gini kan, motor pertama nih jam 1 ya kan. Nah, dia pengerjaan 3 jam. Nah, 3 jam nih. Nah, baru 1 jam pengerjaan, tiba-tiba motor kedua ini datang dong, dan dia cuma perlu dikerjakan selama 1 jam gitu di bengkel. Akhirnya karena motor 1 masih 2 jam, akhirnya di stop dulu, dilanjut motor kedua. Nah, setelah selesai 1 jam, baru yang motor 1 ini kan berarti kan setelah 1 jam kan masih jam 15, jam 3 sore. Nah, motor 3 ini kan belum datang. Nah, lanjutin nih motor pertama, dia dikerjakan selama 2 jam. Nah, baru 1 jam motor 3 datang, tetapi karena waktu pengerjaannya lebih lama, tetap motor 1 yang dikerjakan gitu. Baru motor 3 akhirnya ngantri selama 2 jam, baru motor 3 dikerjakan gitu. Nah, perhitungannya gini, seperti yang saya bilang, motor 1 dia datang jam 1 nih, kemudian dikerjakan nih 1 jam. Nah, pas jam 2 datang motor yang kedua nih. Nah, dia membutuhkan waktu pengerjaannya selama hanya 1 jam. Akhirnya dialihkan nih, dikerjakan dulu motor 2, motor 1 di pause dulu lah. Nah, baru habis itu motor 1 nih dilanjutkan, motor 1 nih. Nah, pas baru ngerjain, motor 3 datang. Nah, tetapi motor 3 itu membutuhkan 3 jam pengerjaan, jadi tetap motor 1 yang didulukan gitu, karena dia lebih bentar, lebih sedikit waktu pengerjaannya. Nah, baru habis itu motor ketiga ini kerjakan. Nah, jika kita kalkulasikan nih, motor 1 kenapa dia 1 jam, karena dia disela nih, harus nunggu 1 jam pengerjaan dari motor 2, maka dia harus nunggu 1 jam gitu. Nah, sedangkan motor 2 dia baru datang terus tapi langsung dikerjakan, maka dia tidak perlu menunggu gitu. Nah, baru motor 3 pas dia datang tadi, dia harus nunggu 1 jam pengerjaan dari si motor 1. Dia harusnya di sini ini, tapi dia nunggu 1 jam dulu dari motor 1 gitu. Nah, kita kalkulasikan, sebenarnya rata-ratanya sebenarnya mungkin ini salah, tapi sebenarnya kan 2 dibagi 3 gitu.
sekitar 0,3 gitu. Nah, sebentar, 2 bagi 3 iya 0,6 lah ya, 0,6. Nah, terus waktu yang dihabiskan tinggal kita tambah nih dari waktu pengerjaan sama waktu tunggu. Ini 4, 1, ini harusnya 4 ya. Jadi harusnya 9 bagi 3. Nah, selama 3 jam rata-rata waktu yang dihabiskan. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang algoritma schedule priority non-preemptive. Jadi pengertiannya priority itu adalah algoritma yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi kan. NP ini artinya non-preemptive, yaitu proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan. Jadi bisa dibilang tidak bisa menyela lah. Oke lanjut. Nah ini ilustrasinya. Arrival time ini adalah waktu kedatangan. Close time ini waktu pengerjaannya. Priority ini adalah makin kecil angka priority-nya berarti makin terprioritaskan. Lanjut ke tabel ilustrasi. Nah, arrival time-nya 0, yang mana jadi motor pertama. Sini dieksekusi selama 3 jam. Tapi motor 2 datang di arrival time 2 sini. Waktu datang di jam 2. Dieksekusi selama 3 jam. Kenapa tidak 2 di sini? Karena ini non preemptive atau tidak bisa menyela. Jadi harus diselesaikan dulu motor 1. Nah, tadi kan di sini harusnya motor 2. Tapi karena motor 3 datang di jam 3 yang lebih terprioritaskan. Di sini ada angka 1 lebih kecil. Jadi nomor motor 3 dieksekusi duluan. Baru motor 2 yang tadi. Sini ada waiting time sama turnaround time. Waiting time ini waktu tunggunya. Jadi misalnya motor 1 datang pertama, nggak ada nunggu, jadi 0. Motor 2 datang di jam 2, dieksekusi di jam 6. Waktu nunggunya 1, 2, 3, 4 jam. Ketiga datang di jam ketiga, dieksekusi jam ketiga. Nggak ada waktu tunggunya. Turnaround time ini dapat dari close time ditambah waiting time. 3 tambah 0, 3, 3 tambah 4, 7, dan seterusnya. Nah ini kita tambah bagi 3. Dapat hasilnya sama aja kayak turnaround time juga. 3 tambah 7, 10, 13. 13 bagi 3, 4,33. Selanjutnya ini priority preemptive. Definisinya kurang lebih sama, tapi preemptive ini boleh menyela seperti ada di slide. Jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang berjalan, maka proses yang sedang berjalan disebut dihentikan. Jadi bisa dibilang misalnya, oke lanjut, kita akan jelaskan nanti di tabel aja, kurang lebih sama. Oke. Jadi misalnya ada motor 1 datang di arrival time nomor 0, dieksekusi selama 3 jam. Baru 2 jam datang motor 2 yang prioritasnya lebih terprioritaskan daripada motor 1. Dieksekusi dulu 1 jam, datang motor 3. Motor 3 lebih terprioritaskan, dia angkanya 1 lebih kecil daripada yang lain. Jadi dieksekusi selama 3 jam, baru sisanya kan motor 2 sama motor 1. Motor 2 sama motor 1 lebih kecil yang mana? Motor 2 kan? Jadi motor 2 yang lebih
diprioritaskan. Eksekusi motor 2, lalu sisanya motor 1. Waiting time sama turnaround time-nya sama aja kayak yang tadi, dapat dari waktu tunggu motor 1 dieksekusi dulu, lalu dijeda kan, disela dengan yang lain, lalu dieksekusi di jam ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, waktu tunggu 6 jam. Motor 2 sama, motor 2 1, 2, 3 jam. Motor 3 nggak ada nunggu. Turnaround time-nya sama, didapat dari burst time tambah waiting time. 3 tambah 6, 9, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 0, 3. Ditambah, lalu dibagi 3. Dapatnya 6, 3. Oke, jadi itu aja teman-teman. Bisa dilanjutkan ke ilustrasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jaya Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan round robin. Nah, jadi di sini algoritma penjadwalan round robin adalah algoritma yang bergantung pada besarnya time quantum setiap pengerjaan prosesnya. Nah, jika time quantum ini dari algoritma ini terlalu besar, maka sama saja algoritma ini dengan algoritma first come first serve. Nah, sedangkan jika time quantum dari algoritma ini terlalu kecil, maka akan semakin banyak proses sehingga banyak waktu terbuang dan proses yang dikerjakan akan semakin lama. Langsung saja ke ilustrasinya. Nah, jadi dari kelompok kami mengilustrasikan algoritma ini sebagai sebuah bengkel. Nah, jadi di sini kita memiliki 3 customer, yaitu yang pertama adalah motor 1, motor 2, dan motor 3. Yang dimana motor 1 ini datang jam 12 dengan waktu pengerjaan burst time selama 3 jam. Dan motor 2 datang jam 2 dengan burst time sekitar 2 jam. Sedangkan motor 3 datang jam 3 dengan pengerjaan burst time 3 jam. Nah, jadi seperti ini teman-teman ilustrasinya. Karena di sini yang datang pertama motor 1, kita kerjakan motor 1 terlebih dahulu. Kita kerjakan, pertama kita bandingkan dengan quantum time-nya. Nah, karena di sini quantum time-nya 2 jam, kita kerjakan motor 1 selama 2 jam terlebih dahulu. Nah, setelah selesai keluar jam 2, kebetulan di sini motor 2 datangnya jam 2. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam bengkel. Kita kerjakan motor 2. Setelah itu motor 2 selama pengerjaan ini ternyata jam 3 itu motor 3 datang. Nah, dia menunggu selama 1 jam, menunggu proses motor 2 selesai. Setelah motor 2 selesai, langsung gantian motor 3 yang masuk ke bengkel. Nah, karena motor 3 ini burst time-nya 3 jam dan quantum time-nya 2 jam, kita kerjakan selama 2 jam berikutnya. Setelah itu motor 3 selesai jam 6. Kemudian di antrian masih ada motor 1 dan motor 3. Ya, otomatis motor 1 kita selesaikan terlebih dahulu, baru kemudian kita selesaikan motor 3. Nah, untuk tabelnya seperti ini. Jadi motor 1 datang langsung dikerjakan. Datang langsung dikerjakan, tapi dia menunggu lagi untuk menyelesaikan prosesnya, menunggu selama 4 jam. Nah, jadi di sini waiting time-nya kita tulis 4. Nah, kemudian motor 2 ini kebetulan setelah datang dia langsung dikerjakan, nah, maka di sini waiting time-nya 0. Setelah itu motor 3 nih. Motor 3 itu datang jam 3 kan? Jam 3. Nah, pas dia datang itu motor 2 belum selesai. Jadi dia menunggu 1 jam terlebih dahulu, baru kemudian dia diproses. Nah, untuk menyelesaikan
prosesnya, dia harus menunggu lagi selama 1 jam karena di sini motor 1 masuk lagi ke bengkel selama 1 jam. Nah, dari data ini bisa kita hitung waiting time rata-rata dari ilustrasi ini adalah 2 jam. Jadi rata-rata customer itu menunggu 2 jam. Nah, kemudian turnaround time itu adalah waktu yang dihabiskan selama di bengkel, yaitu waktu tunggu ditambah waktu pengerjaan. Nah, karena di sini waktu pengerjaan dari motor 1 adalah 3 jam dan dia menunggu selama 4 jam, maka turnaround time-nya adalah 7 jam. Begitupun seterusnya. Nah, dari di sini kita dapat menghitung rata-ratanya adalah setiap motor itu menghabiskan 4,6 jam di bengkel. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.